Sesulit apapun situasi hidup bisa menemukan makna di balik segala kepahitan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, cultural system. Sistem budaya kita masih menurut saya kuat sekali corak feodalnya. Corak feodal itu ya tetap kita tunduk patuh 100% pada patron-patron kita. Ini tadi corak feodalistik itu kan ya kayak kita patuh zaman dulu patuh pada bangsawan-bangsawan, kita posisikan lebih tinggi mereka. Mereka punya banyak kekhususan, keistimewaan, privilege dalam hidup dan bagi kita itu wajar saja begitu. Dasarnya tokoh-tokoh, patron-patron, idola-idola. Nah, sistem budaya kita begitu. Jadi kemandirian intelektual, memutuskan sendiri, bernalar sendiri itu rasanya barang langka. Kita selalu inginnya ikut saja apa keputusan orang atau kelompok orang yang kita anggap patron kita. Di berbagai strata, berbagai level. Bisa di partai-partai, bahkan bisa di kampus-kampus. Ketika kalian tidak kritis, patuh 100%, pokoknya apa kata dosennya, oke lah, dan lain sebagainya. Ini mental-mental feodal. Jadi mental feodal itu tidak harus kemudian hanya disalahkan kelompok bangsawannya, tapi mentalmu juga begitu. Kalau ada penindasan itu, yang bermasalah tidak hanya yang menindas yang jahat, tapi yang ditindas kok mau saja. Itu juga masalah. Mentalmu mental layak jajah. Sehingga orang tergoda untuk menjajahmu. Ini gaya feudalistik ini. Pikiranmu tidak hidup. Kalau disuruh bebas mikir sendiri, kamu malah tanya, enaknya gimana ya Pak? Itu ya sudah. Akhirnya disetir kalian. Ini bagi saya akar-akar feudal ini masih kuat di kita. Ya, akarnya sampai di sini. Makanya kan kadang kamu heran, kok ada orang semembela itu ya? Apa yang menurutmu ini jelas salah orang ini, tapi masih ada yang karena kelompoknya, karena grupnya dan mentalitasnya feodal. Jadi sosialnya fanatik, budayanya feodal. Itu kombinasi yang klop sudah. Dibangunkan susah. Jadi berat. Oke, dan ini di banyak kasus kalian akan ketemu nanti akarnya di sini. Di banyak kasus. Makanya sulit sekali mencari solusi-solusi yang kritis. Apalagi kemudian sistem politiknya egoistik. Kalau ini tidak perlu penjelasan ya, kalian ngertilah itu. Jadi yang dipikirkan hanya dirinya dan kelompoknya. Yang dirinya sendiri dan kelompoknya dianggap paling tahu, paling ngerti, paling paham tentang bangsa ini, tentang negaranya. Suara-suara yang lain dianggap tidak ada gunanya semua. Ini sistem politik yang egoistik. Merasa yang paling benar. Apalagi terus sistem ekonominya konsumtif. Tidak produktif. Konsumtif itu yang ada di pikirannya nyari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata dari paling bawah sampai paling atas mikirnya begitu. Itu kenapa pemerintah cara paling gampang meningkatkan income pajak, kan cuma itu.
berawal dari mental yang konsumtif. Karena ngertinya ya cari uang terus dibelanjakan untuk kebutuhan. Kalian juga begitu, nanti mikir kerja ya cari uang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak membayangkan kreativitas apa ya yang harus saya lakukan agar mendatangkan uang. Jadi mental kita konsumtif semua, konsumsi semua. Jadi kita kan sering marah-marah itu. Apa ketergantungan HP, gadget semua dari luar. Lah ya kalau memang tidak ingin tergantung, bikin sendiri. Tapi kan kita tidak mikir sejauh itu ke sana. Kalau ada laptop versi terbaru yang dipikiranmu kan gimana caranya saya punya uang untuk beli laptop terbaru itu. Bukan gimana caranya saya bisa dengan kemampuan mungkin dibantu teman-teman, didukung support sistemnya, menciptakan laptop sebagus itu. Tidak ada pikiran itu. Yang dipikiran mau gimana caranya beli. Ini mental konsumtif. Dan tidak usah kaget, selama kalian mentalnya konsumtif, hidupmu tetap akan disetir oleh para produsen. Karena kamu hanya mengkonsumsi. Ya tentu saja terus ya para produsen itu nanti yang mengarahkan kamu harusnya bagaimana, butuh apa, yang kamu harus miliki apa, dan lain sebagainya. Oke. Dilengkapi dengan sistem informasi yang manipulatif. Ini efeknya era yang kita sebut post-truth. Sistem ekonomi manipulatif itu ya berita, informasi, itu hanya kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita. Sesuai dengan keyakinan kita. Kalau zaman dulu, orang itu mencari informasi yang benar, baru dia beropini. Jadi dia tahu informasi yang benar dulu, terus baru dia komen, baru dia beropini. Tapi hari ini yang disebut post-truth itu orang beropini dulu. Terus apa? Opininya itulah yang dia anggap kebenaran. Ini yang terjadi hari ini. Makanya informasinya manipulatif. Setiap kali informasi masuk pada kalian, kalian harus waspada. Ini dari siapa? Dia punya kepentingan apa? Tujuan dibalik yang tertulis ini apa? Itu kalian harus masuk ke sana. Karena kalau tidak, kalian akan tertipu. Ini yang dimaksud sistem informasi yang manipulatif. Baik, coba ya direview lagi. Ini menurut saya akar dari banyak masalah kita belakangan ini. Belief system kita eksklusif, sosial system kita fanatik, cultural system kita masih kuat feudalistik, political system kita masih sangat egoistik, economical system kita masih konsumtif, dan informational sistemnya manipulatif. Nah, ini hampir di semua bidang ternyata ya ada masalah. Mungkin seperti minggu lalu, kalau bisa ya kita reset saja, install ulang, kembali ke sistem pabrikan awal terus dibangun pelan-pelan, mungkin begitu. Tapi ya kan tidak mungkin kalau peradaban itu dibikin semacam itu. Berarti ya, ayo kita lakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang saya tulis di bawah, itu counter movement-nya. Melawan eksklusivitas, fanatisme, feudalisme, egoistik, konsumtif, manipulatif, kalian perlu menegakkan nilai-nilai. Yang pertama, inklusivitas. Keterbukaan. Terbukalah, luaslah. Jangan sempit, jangan tertutup.
Hidupkan solidaritas yang lebih luas. Jangan fanatik. Kemudian jalani gaya hidup yang egalitarian, kesetaraan. Kita semua setara. Di posisi apapun, jangan ada yang merasa lebih tinggi. Apalagi seorang muslim. Kan sering saya jelaskan. Hakikatnya tauhid itu kesetaraan makhluk. Mengapa begitu? Karena dalam tauhid hanya ada dua variabel, kholik dan makhluk. Di atas makhluk satu-satunya adalah kholik, Tuhan. Dalam sistem yang tidak egaliter, tidak setara, di atas makhluk, di atas manusia, masih ada manusia yang lain. Dan ini tidak tauhid. Maka dimanapun ada penindasan sebenarnya itu nabrak tauhid pasti. Kenapa? Di atas makhluk ada makhluk yang lain. Di atas manusia ada manusia yang lain. Di atas alam ada manusia yang sewenang-wenang. Itu pasti tauhidnya perlu dipertanyakan. Lupa kan ada itu Pak, hierarki kalau di struktur, di organisasi, termasuk kenegaraan. Ada presiden, ada menteri di bawah presiden, ada. Iyalah, secara organisasi begitu. Tapi secara kemanusiaan kita semua setara. Hanya beda peran saja. Beda fungsi saja. Presiden tidak di atas kita. Ya dia punya perannya sendiri sebagai presiden. Kita peran kita sendiri sebagai kita. Jadi masing-masing ada perannya. Kalau dulu kalian belajar Konfusianisme mungkin masih ingat bahwa di antara problem dalam hidup manusia khususnya secara sosial, budaya, politik adalah ketika orang lupa namanya. Lupa namanya itu ketika dia tidak berperan sesuai namanya. Yang presiden tidak berperan sebagai presiden, yang wakil rakyat tidak berperan sebagai wakil rakyat, di situ mula-mula akan jadi problem besar dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Itu sudah diingatkan oleh Konfusius. Kan dalam Konfusianisme kan ada ajaran reification of names, meluruskan nama-nama. Kalian juga begitu. Mahasiswa, yo jalankan peranmu sebagai mahasiswa. Oke ya. Baik, ini rumus egalitarianisme. Melawan apa? Feudalisme. Kemudian politik yang egoistik. Ayo kita kembali ke ideal-ideal yang dicita-citakan founding fathers kita tentang Indonesia, kemakmurannya, dan lain sebagainya. Itu politik yang idealis. Tidak masalah. Kita punya ideal-ideal untuk dihidupkan. Tidak sekedar pragmatik, egoistik saja. Apalagi mikirnya hanya untuk pemilu saja, 5 tahun ke depan saja, itu kurang ideal. Lebih ideal lagi untuk bangsa dan negara ini. Kemudian ekonomi kreatif, bukan ekonomi yang konsumtif, dan literasi kritis, bukan informasi yang manipulatif. Baik, ini ya nanti kalau kalian jadi pejabat diingat-ingat penyakit ini. Loh kan kalian semua ini nanti pejabat di masa depan. Jangan lupa. Nanti jangan-jangan kalau jadi pejabat ternyata kalian sama saja. Akeh tunggale ya. Oke, yuk kita mulai tema kita. Tidak apa-apa temanya hanya setengah. Yang penting kalian dapat wawasan tentang ketidakpastian dan situasi konkret yang kalian hadapi.
Sekarang kita ke resiliensi. Jadi resiliensi itu kemampuan seseorang untuk bangkit, bertahan, menyesuaikan diri secara positif ketika ada tekanan, kesulitan, atau perubahan tidak menentu. Jadi kan tadi zaman itu betapa chaosnya, betapa tidak terduganya, betapa tidak pastinya. Kita memerlukan resiliensi, ketangguhan, ketahanan. Ada yang menyebut resiliensi itu daya lenting, daya fight back. Seperti pegas. Kalian ngerti pegas ya, per. Per itu kalau ditekan keras, dia baliknya akan keras. Mungkin kalian, saya tidak tahu, masa kecilmu ngerti tidak mainan yang kalau ditaruh mungkin di bawahnya ada besinya itu. Kalau kamu miringkan ke sini, dia tetap akan balik ke sana. Tidak bisa dijatuhkan. Mungkin dulu waktu kamu kecil kamu pakai latihan tinju itu. Kamu seneng karena dia setiap kali ditinju dia balik lagi, dia balik lagi. Daya pegas, daya lenting. Itu resiliensi namanya. Kalau untuk ketahanan batinmu. Jadi satu kondisi di mana kalian begitu kuatnya, begitu tangguhnya, sehingga sekeos apapun, sekacau apapun situasi, kalian masih bisa tegak kembali. Itu yang disebut resiliensi. Nanti ada individual, ada kolektif, ada spiritual, filosofis. Kalau individual secara psikologi, resiliensi itu kapasitas kemampuan kita untuk bisa mengelola stres, trauma, kegagalan, sehingga kita tidak menghancurkan diri kita. Jadi jatuh bangun lagi, itu resiliensinya tinggi berarti. Kalau secara sosiologi ya komunal, bersama-sama, kolektif. Ada bencana kita bisa bangkit lagi. Ada perubahan besar kita tetap bisa survive. Nah ini resiliensi sosial namanya. Kelaparan sih luar biasa tapi tetap bisa survive lagi. Berarti resiliensinya hebat. Kalau yang spiritual, filosofis biasanya daya jiwa untuk tetap tegar, tetap ikhlas. Sesulit apapun situasi hidup bisa menemukan makna di balik segala kepahitan hidup. Nah, ini spiritual namanya. Jadi resiliensi itu mungkin bisa kalian definisikan daya tahan diri, daya untuk bangkit, daya untuk melenting kembali menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Orang yang resiliensinya tinggi itu biasanya sulit ditaklukkan. Karena dia jatuh akan bangun lagi, jatuh akan bangun lagi. Generasi kalian, Gen Z, itu sering dituduh rapuh. Kalau ada masalah, dropnya cepat, stresnya cepat, depresinya cepat. Solusinya apa? Resiliensimu tingkatkan. Biar tidak gampang stres, biar tidak gampang drop. Ya mulai besok latihan ya, latihan kuat. Nanti ada caranya. Kata Alain de Botton, ini bulan lalu kita bahas tokoh ini ya. Kata beliau, setengah dari seni hidup yang baik itu resiliensi. Sering saya bilang juga, hidup itu harus bisa ngegas, harus bisa ngerem. Resiliensi ini konteksnya ngerem. Untuk kemudian bisa ngegas lagi. Kalau kata Nelson Mandela, jangan menilaiku dari kesuksesanku, nilailah aku dari seberapa sering aku terjatuh dan bangkit lagi. Orang hebat itu orang yang jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Kalau orang yang
berusaha langsung sukses itu tidak luar biasa. Mungkin karena fasilitasnya banyak, mungkin karena dia sejak awal punya modal ini, modal itu, tidak luar biasa. Tapi orang luar biasa itu orang yang mungkin saja dia jatuh, mungkin saja dia kalah, mungkin saja dia terhempas, tertindas, tapi tetap bangkit lagi. Ini orang hebat, sudah. Jadi kalau kalian ingin jadi orang hebat, kuatkan resiliensimu. Kata Konfusius, kemuliaan kita yang terbesar bukan karena kita tidak pernah jatuh, tetapi karena kita bangkit setiap kali kita jatuh. Jadi orang hebat, orang mulia itu adalah orang yang setiap kali jatuh bangkit lagi. Ya mulai ya, ini kalau diomongkan lancar enak. Tapi kalau dijalankan tidak sesimpel kalimatnya. Ya tadi Nelson Mandela kalimatnya pendek, tapi lihat perjuangan beliau untuk pembebasan rakyatnya dari penindasan rezim apartheid itu panjang dan pahit memang. Jatuh bangun itu pahit, tapi membuatmu tangguh. Jangan menghindari bahaya, jangan menghindari masalah. Hidup itu pasti ketemu bahaya, pasti ketemu masalah. Dan yakinlah setiap kali kalian ketemu bahaya, ketemu masalah, itu adalah kesempatanmu untuk jadi lebih hebat, lebih tangguh. Mungkin Tuhan mengarahkan ke situ dalam rangka biar kamu lebih hebat. Kalau hidupmu lancar terus, enak terus, ya daya resiliensimu mungkin tidak teruji, mungkin rendah. Oke. Nah ini 3 bentuk resiliensi. Yang pertama recovery, yang kedua coping, yang ketiga transformation. Ini nanti tak jelasin satu-satu ya. Kalian mungkin lihat gambarnya ya paham yang dimaksud. Itu kan yang satu ada orang jatuh perosok ke bawah tapi berusaha untuk naik lagi. Yang kedua itu gambar bunga di tengah padang pasir, mungkin itu di tengah aspal keras, tapi dia tetap bisa tumbuh. Itu coping namanya. Yang ketiga kupu-kupu. Dari berat dan pahitnya transformasi dia dari kepompong, pada akhirnya dia jadi kupu-kupu. Sekarang sesuaikan dengan narasi hidupmu masing-masing. Bisa ndak kalian recovery, coping, dan transformation ini? Yang pertama recovery. Recovery itu bouncing back, memantul kembali. Recovery itu kembali ke titik awal lagi. Semula kita terperosok. Nah, pada akhirnya kembali lagi ke posisi sebelum terperosok. Itu namanya recovery. Jadi proses kembali setelah mengalami kesulitan, krisis, atau trauma. Kayak kalian awalnya sehat, terus sakit, terus mati-matian berobat, akhirnya sembuh. Sembuh itu kan kembali ke fase sebelum kalian sakit. Mengembalikan keadaan seperti sebelum masalah datang. Setelah gagal ujian, IP-mu 3 sih, tapi terus semester ini nilaimu jelek semua. Akhirnya jatuhlah jadi 2 apa jadi 1, apa berapa. Nah, terus semester depan kamu mati-matian berjuang, mengulang juga, terus akhirnya ya masuk track lagi, 3 lagi IP-mu. Itu namanya kalian bouncing back. Kalian memantul kembali ke arah sebelum kalian jatuh. Nah, ini ya. Awalnya hidupmu nyaman.
Terus punya pacar, jadi ruwet nggak karu-karuan. Terus putus, kamu depresi. Terus kamu berusaha bangkit lagi, kembali ke situasi awal, seperti kamu belum punya pacar dulu, hidupmu nyaman lagi. Terus ini namanya bouncing back. Setelah ada masalah, kamu balik lagi. Banyak orang yang setelah ada masalah jatuh, sudah tidak bangun-bangun lagi, sudah depresi, stres berkepanjangan. Dia tidak mampu memantul kembali. Bayangkan ya nanti kalau kalian yang ada masalah, bayangkan dirimu sedang memantul. Atau bayangkan dirimu seperti gambar itu, kalian sedang mendaki lubangmu untuk sampai ke kondisi awal lagi. Ini kalau disambungkan seperti tema Minggu Lalu lah, bagaimana kita mereset hidup kita kembali. Ini yang disebut bouncing back.